Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, boleh saya tanya sesuatu yang mungkin tidak mudah dijawab? Apakah akhir-akhir ini Anda merasa berbeda? Entah bagaimana, tubuh tidak lagi merespons seperti dulu, hasrat masih ada, tapi entah kenapa ketika waktunya tiba, tenaga itu seolah menghilang. Bukan karena tidak ingin, tapi karena tubuh tidak mampu. Saya tahu, pertanyaan seperti itu bisa menyinggung, tapi saya juga tahu, Anda tidak sendiri. Setiap minggu saya duduk bersama pria usia 60-an dan 70-an dari berbagai latar belakang. Ada yang mantan guru, ada pensiunan polisi, ada pengusaha kecil. Wajah-wajah mereka berbeda, tapi isi hatinya hampir sama. Saya ingin tetap menjadi suami yang utuh. Tapi mengapa makin lama makin jauh, makin lelah, makin hampa. Dan yang membuat hati saya perih, banyak dari mereka merasa hal ini sudah tidak bisa diperbaiki. Padahal tidak selalu demikian. Nama saya Dr. Rahmat Widodo. Sudah lebih dari 30 tahun saya mendampingi pria seusia Anda mengatasi persoalan yang sering dianggap wajar karena usia. Padahal sebenarnya bisa dibantu jika kita mengetahui penyebabnya. Bagi saya, pria seusia Bapak bukan sekadar pasien. Bapak adalah saksi hidup. Pernah memimpin keluarga, pernah memikul beban yang tak terlihat, dan tetap berdiri meski zaman berubah. Hari ini, saya ingin mengajak Anda duduk tenang sebentar, karena bisa jadi rasa lelah yang tak kunjung hilang, ereksi yang tidak sekuat dahulu, atau semangat hidup yang mulai memudar. Semuanya berkaitan dengan 3 vitamin yang selama ini diam-diam menurun dalam tubuh Anda. Bukan hormon, bukan karena tidak punya keinginan, dan bukan karena Anda kurang mencoba. Masalahnya mungkin jauh lebih sederhana, dan justru karena itu bisa dibantu. Dalam video ini, saya akan tunjukkan 3 vitamin yang wajib dikonsumsi setiap pria setelah usia 60 tahun, jika ingin memulihkan tenaga, keintiman, dan rasa percaya diri sebagai seorang pria. Namun bukan hanya itu, saya juga akan jelaskan bagaimana ketiganya bisa bekerja bersama, dan kesalahan umum yang sering saya temukan saat pria mulai mengonsumsi suplemen, yang justru membuat mereka tidak kunjung pulih. Tapi sebelum kita mulai, izinkan saya bertanya jujur. Apakah Anda masih ingin merasakan kedekatan yang utuh dengan istri? Apakah Anda masih ingin bangun pagi dengan energi yang utuh, bukan sekadar rutinitas lelah yang diulang setiap hari? Jika ya, saya mengundang Anda untuk tetap bersama saya sampai akhir. Karena mungkin inilah percakapan yang selama ini Anda butuhkan, namun belum pernah ada yang membukanya untuk Anda. Saya ingin memulai bagian ini dengan satu pertanyaan sederhana. Kapan terakhir kali Anda benar-benar merasa segar setelah bangun tidur? Bukan sekadar bangun karena alarm atau kebiasaan, tapi bangun dengan rasa ringan di dada dan kepala yang jernih. Banyak pria seusia kita datang ke klinik dan berkata, "Dok, saya tidak merasa seperti diri saya lagi. Saya makan, saya tidur, saya berolahraga ringan. Tapi tetap saja, badan saya seperti kehilangan aliran." Itulah kata yang sering muncul, aliran. Bapak dan Ibu sekalian, aliran yang dimaksud bukan hanya soal semangat, melainkan secara harfiah, sirkulasi darah. Dan di titik ini, saya selalu mengingatkan satu hal. Jika sirkulasi darah melemah, maka seluruh sistem tubuh akan melambat, termasuk energi, otot, otak, dan ya, keintiman. Sekarang mari kita bicara jujur. Sirkulasi tidak hanya tergantung pada jantung yang berdetak. Ia butuh sinyal kimia yang memberi perintah ke pembuluh darah agar terbuka. Salah satu senyawa terpenting untuk itu bernama oksida nitrat. Masalahnya, tubuh kita tidak akan memproduksi cukup oksida nitrat tanpa vitamin D. Saya sering menjelaskan hal ini kepada pasien dengan cara yang mudah. Bayangkan vitamin D seperti saklar lampu di rumah. Tanpa saklar, kabel dan lampu boleh saja terpasang, namun cahaya tidak akan muncul. Begitu pula tubuh kita. Makanan boleh sehat, jantung boleh kuat, tapi tanpa saklar itu, darah tak mengalir dengan bebas ke seluruh tubuh, termasuk ke bagian yang sangat menentukan maskulinitas pria. Dalam satu sesi pemeriksaan rutin, saya pernah bertanya pada Pak Arman, seorang pensiunan guru SD berusia 66 tahun yang tampak murung. "Saya ini, Dok, masih ingin dekat dengan istri, tapi seperti tidak sampai. Saat kami cek darahnya, kadar vitamin D-nya sangat rendah. Dan memang, pria seusia beliau sangat rentan mengalami hal ini. Kenapa? Karena kulit kita semakin tua, semakin sulit mengubah sinar matahari menjadi vitamin D. Belum lagi banyak dari kita yang lebih sering menghabiskan waktu di dalam ruangan atau menggunakan pakaian tertutup saat keluar rumah. Lalu bagaimana solusinya?
Sebenarnya tidak perlu langkah rumit untuk membantu tubuh mendapatkan kembali kadar vitamin D yang cukup. Cukup mulai dari hal yang sangat sederhana, berjemur di bawah sinar matahari pagi selama 15 hingga 20 menit sebelum pukul 9. Tidak perlu seluruh tubuh terbuka. Bagian lengan atau betis saja sudah cukup untuk memicu produksi vitamin D secara alami dalam kulit. Selain itu, kita bisa menambahkan makanan yang kaya vitamin D ke dalam pola makan sehari-hari. Ikan laut seperti salmon atau sarden sangat baik. Telur juga bagus. Dan kalau memungkinkan, pilih susu yang sudah diperkaya dengan vitamin D. Namun, jika karena kondisi cuaca, kesibukan, atau usia kulit yang sudah kurang responsif terhadap sinar matahari, tubuh masih kekurangan, maka tidak ada salahnya menggunakan suplemen. Tapi pastikan bentuknya vitamin D3, bukan D2. Karena D3 jauh lebih mudah diserap dan digunakan tubuh, terutama bagi pria usia 60 tahun ke atas. Saya pribadi sudah melihat begitu banyak perubahan luar biasa hanya dengan memperbaiki satu hal ini saja. Banyak pria yang awalnya mudah lelah, susah berkonsentrasi, bahkan merasa hubungannya dengan istri makin menjauh. Perlahan-lahan mulai merasa lebih hadir, lebih kuat. Dan seperti mereka bilang, seperti bisa nyambung lagi. Dan itulah awal dari pemulihan yang sebenarnya. Tentu saja vitamin D bukan satu-satunya solusi, tapi ia adalah pintu awal. Pintu menuju sirkulasi yang lebih baik. Dan sirkulasi adalah awal dari segala pemulihan. Namun, meskipun darah mengalir dengan lancar, tubuh kita tetap membutuhkan bahan bakar untuk menjalankan semuanya. Dan inilah saatnya kita membahas vitamin kedua, sumber energi sejati yang sering terlupakan. Lalu bagaimana kalau darah sudah mulai mengalir, tapi tubuh tetap terasa lemas? Apa yang masih kurang? Beberapa minggu lalu, saya menerima pasien bernama Pak Mulyadi. Usianya 71 tahun, pensiunan mandor proyek. Badannya masih tegap, wajahnya pun tidak menunjukkan keluhan berat. Tapi begitu duduk, kalimat pertamanya membuat saya berhenti mengetik. "Dok, saya tidur 8 jam, makan 3 kali, namun setiap hari rasanya seperti baru saja naik gunung." Saya hanya tersenyum dan berkata, "Boleh kita lihat dari sisi dalam, Pak?" Yang saya pikirkan saat itu bukan penyakit berat, tapi sesuatu yang sering saya temukan, kekurangan vitamin B12. Vitamin ini sering disebut sebagai pembangkit tenaga karena ia terlibat langsung dalam pembentukan sel darah merah dan fungsi saraf. Sel darah merah bertugas mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, ke otot, otak, dan bahkan ke bagian tubuh yang menentukan vitalitas pria. Tanpa oksigen yang cukup, tubuh seperti mesin yang kehilangan bahan bakar. Anda bisa tidur, makan, dan tetap merasa kosong. Dan yang lebih rumit, semakin tua usia seseorang, semakin sulit tubuhnya menyerap B12 dari makanan biasa. Saya sering menjelaskan pada pasien seperti ini. Bayangkan tubuh kita seperti pabrik tua. Makanan boleh masuk, tapi sistem penyerapannya sudah tidak seefisien dulu. Akibatnya, vitamin yang harusnya terserap malah lewat begitu saja. Sebuah laporan dari National Institutes of Health menunjukkan bahwa lebih dari 15% pria usia di atas 60 tahun mengalami kekurangan B12, meskipun pola makan mereka terlihat baik di permukaan. Yang sering membuat saya prihatin, gejala kekurangan vitamin B12 ini jarang dikenali secara tepat. Banyak pria datang dengan keluhan yang tampaknya sepele. Merasa lemas padahal tidak banyak aktivitas, kepala sering terasa ringan, atau bahkan lupa hal-hal kecil. Suasana hati mudah berubah, kadang tersinggung tanpa alasan. Dan saat dibutuhkan, tenaga seolah tak muncul sama sekali. Kalau sudah begitu, saya biasanya tidak buru-buru menyimpulkan. Tapi jika keluhan itu muncul bersamaan, besar kemungkinan ada kaitannya dengan B12 yang menurun pelan-pelan tanpa disadari. Lalu bagaimana cara memulihkannya? Ada 2 langkah yang bisa kita tempuh. Yang pertama, perbaiki asupan makanan. Hati ayam, ikan laut seperti tuna atau sarden, telur, dan susu adalah beberapa sumber B12 yang cukup baik. Namun kita juga harus ingat, seiring bertambahnya usia, tubuh kita tidak menyerap vitamin B12 seefisien dahulu. Jadi meskipun makannya sudah benar, belum tentu semuanya terserap sempurna. Itulah mengapa saya biasanya merekomendasikan langkah kedua, yaitu menggunakan suplemen. Namun bukan sembarang suplemen. Yang dibutuhkan adalah metilkobalamin, bentuk aktif dari vitamin B12. Berbeda dengan cyanocobalamin, metilkobalamin bisa langsung digunakan tubuh tanpa perlu diolah ulang. Ini sangat membantu, apalagi bagi pria yang sistem pencernaannya sudah mulai menurun kemampuannya.
Dalam kasus Pak Mulyadi, yang sebelumnya selalu merasa seperti berjalan sambil menyeret tubuh sendiri, kami mulai dengan suplemen metilkobalamin dosis ringan, tapi rutin. 2 minggu kemudian beliau kembali ke ruang praktik saya sambil tersenyum dan berkata, "Saya tidak berubah jadi muda lagi, Dok, tapi saya mulai merasa hidup kembali." Bagi saya itu sudah lebih dari cukup, karena tujuan kita bukan kembali ke usia 30, tapi kembali merasa utuh, hadir, dan punya tenaga untuk menjalani hari dengan semangat. Menurut saya, disitulah letak intinya. Vitamin B12 bukan obat ajaib, tapi saat tubuh Anda punya cukup oksigen, cukup tenaga, dan cukup sinyal dari sistem saraf, maka tubuh akan melakukan tugasnya dengan benar, termasuk dalam hal energi, fokus, dan kesiapan saat dibutuhkan. Namun meskipun aliran darah sudah lancar dan tenaga mulai kembali, masih ada satu hal yang kerap luput, perlindungan. Karena seiring bertambahnya usia, bukan hanya tubuh yang melambat, tapi juga muncul peradangan kecil yang tidak terasa, tapi pelan-pelan menggerogoti vitalitas pria. Disinilah peran dari vitamin ketiga yang ingin saya bicarakan kepada Anda. Dalam beberapa kasus, saya bisa menebak kekurangan vitamin hanya dengan mendengar pasien bicara. Bukan karena saya bisa membaca pikiran, tapi karena selama lebih dari 3 dekade, saya sudah terlalu sering mendengar kalimat seperti ini. Saya makan sehat, olahraga jalan pagi seminggu 3 kali, tekanan darah stabil, tapi tetap saja ada yang hilang. Semangat saya seperti menguap. Kalimat itu muncul dari Pak Rusman, 69 tahun, pensiunan petani yang rajin bergerak. Ia tidak lemah, tapi ia juga tidak merasa kuat seperti dulu. Yang paling ia khawatirkan, ia merasa tidak lagi bisa memberikan kehangatan emosional dan fisik kepada istrinya seperti sebelumnya. Saya tidak langsung menyarankan obat. Saya ajak beliau duduk dan pelan-pelan saya jelaskan tentang peran vitamin E. Vitamin ini sering dikenal masyarakat sebagai vitamin kulit atau vitamin kesuburan. Tapi di balik itu sebenarnya ia adalah perisai yang sangat penting bagi pria usia lanjut karena ia melindungi tubuh dari peradangan halus yang tidak terlihat, namun sangat nyata dampaknya. Dalam dunia medis kami menyebutnya stres oksidatif. Saya biasa menjelaskan kepada pasien seperti ini. Bayangkan pembuluh darah Bapak seperti selang air di taman. Jika selangnya bersih dan lentur, air bisa mengalir deras. Tapi kalau dinding selangnya mulai rapuh dan bocor sedikit-sedikit, lama-lama tekanan airnya juga akan turun. Begitu juga dengan tubuh kita. Vitamin E berfungsi menjaga selang itu tetap lentur, bersih, dan kuat. Vitamin ini bekerja dengan cara menetralkan radikal bebas, zat-zat sisa metabolisme, atau dari polusi yang bisa merusak dinding pembuluh darah, termasuk pembuluh darah di area organ pria. Ketika pembuluh darah rusak, aliran darah terganggu. Ketika aliran terganggu, maka gairah dan ereksi pun akan ikut melemah. Dan bukan hanya itu, vitamin E juga membantu menjaga produksi testosteron tetap stabil. Sebuah observasi dari European Journal of Endocrinology menunjukkan bahwa pria yang rutin mengonsumsi makanan kaya vitamin E memiliki kadar testosteron lebih baik dibandingkan pria seusianya yang tidak. Bukan karena mereka lebih muda, tapi karena tubuh mereka lebih terlindungi. Lalu, bagaimana cara yang aman dan alami untuk mencukupi vitamin E? Biasanya, kalau pasien saya bertanya, "Dok, saya harus makan apa untuk mencukupi vitamin E?" Saya tidak langsung menyuruh mereka beli suplemen. Saya mulai dari yang sederhana dulu. Misalnya, saya sarankan untuk mengonsumsi segenggam kecil kacang almond atau kacang tanah sangrai, tapi yang tanpa garam, ya, supaya tetap aman bagi tekanan darah. Lalu, kalau Bapak punya biji bunga matahari di rumah, itu juga bagus, bisa dijadikan taburan di atas nasi atau dicampur ke bubur. Minyak zaitun juga bisa dimanfaatkan, bukan hanya untuk salad, tetapi juga untuk menumis sayur ringan. Cukup 1 sendok makan sehari, itu sudah sangat membantu. Dan jangan lupakan sayur berdaun hijau seperti bayam atau kangkung. 2 bahan yang mungkin sudah sering ada di dapur, tapi sering kita remehkan kandungan gizinya. Kalau memang dari makanan belum cukup atau sulit dikonsumsi setiap hari, barulah saya anjurkan suplemen. Namun suplemen vitamin E pun tidak semua sama. Saya lebih menyarankan yang berasal dari sumber alami, bukan yang sintetis, karena bentuk alami lebih mudah diserap tubuh dan lebih ramah bagi pria seusia kita. Jadi intinya, bukan soal banyak atau mahal, melainkan soal kecukupan yang tepat dan konsisten dilakukan setiap hari. Saya percaya bahwa banyak pria yang sebenarnya masih punya gairah dan niat. Hanya saja tubuhnya sedang diselimuti oleh kelelahan yang tidak kasat mata.
kelelahan akibat peradangan, akibat stres halus yang tidak terasa. Vitamin E membantu membebaskan tubuh dari beban itu, membuat sirkulasi menjadi utuh kembali, membantu testosteron tetap menyala, dan saat aliran, energi dan hormon mulai membaik, maka tubuh pun akan mulai mengingat kembali caranya merasa hidup. Namun, semua ini baru akan berdampak penuh jika ketiga vitamin ini dikonsumsi bersamaan dalam ritme yang tepat. Kenapa begitu? Mari kita bahas selanjutnya. Pernahkah Bapak merasa sudah mencoba semuanya? Makan sehat, konsumsi suplemen, istirahat cukup, tapi tetap tidak merasakan perubahan yang berarti? Jika iya, mungkin bukan karena apa yang Bapak lakukan salah, namun karena tubuh Bapak belum mendapatkan dukungan yang lengkap. Saya sering menggambarkannya seperti ini. Tubuh kita ibarat rumah tua yang butuh 3 hal sekaligus untuk kembali nyaman ditinggali. Pencahayaan yang baik, aliran udara yang lancar, dan fondasi yang kuat. Jika hanya 1 atau 2 yang diperbaiki, rumah itu tetap terasa pengap. Tapi begitu ketiganya diperbaiki bersama, barulah rumah itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Begitu pula dengan vitamin D, B12, dan E. Ketiganya tidak berdiri sendiri. Mereka saling melengkapi. Saya teringat salah satu pasien saya, Pak Hadi, 68 tahun. Beliau mulai rutin mengonsumsi vitamin D karena ingin memperbaiki sirkulasi. Beberapa minggu kemudian beliau menambahkan vitamin B12 karena merasa cepat lelah. Namun yang paling menarik, perubahan nyata baru terasa saat beliau juga mulai menambahkan vitamin E ke dalam pola makannya. Apa yang berubah? Saya mulai bangun pagi dengan kepala yang ringan, tidak ngantuk, tidak berat, dan malam hari, saya merasa seperti kembali menjadi suami yang utuh, katanya sambil tersenyum. Sebenarnya penjelasannya cukup mudah dipahami, Pak. Vitamin D itu ibarat kunci pembuka aliran darah. Ia membantu tubuh memproduksi oksida nitrat, zat penting yang membuat pembuluh darah kita bisa melebar dan mengalirkan darah dengan lancar ke seluruh tubuh. Lalu vitamin B12 berperan memastikan bahwa oksigen yang dibawa oleh darah benar-benar sampai ke tempat tujuan. Ia mendukung pembentukan sel darah merah yang sehat, yang akan membawa oksigen ke otot, ke otak, dan tentu saja ke bagian tubuh pria yang sangat menentukan. Dan vitamin E, perannya tak kalah penting. Ia menjaga pembuluh darah tetap lentur, tidak kaku atau rusak, sambil membantu tubuh mempertahankan kadar hormon testosteron agar tetap seimbang. Nah, yang jadi masalah, kalau salah satu dari 3 ini kurang, tubuh akan bekerja setengah-setengah. Kadang darahnya mengalir, tapi tenaganya tidak ada, atau tenaganya cukup, tapi gairahnya turun karena hormon tak seimbang. Atau mungkin hormon sudah bagus, tapi darah tidak mengalir ke tempat yang dibutuhkan. Itulah sebabnya, kalau ingin hasil yang benar-benar terasa, ketiganya harus jalan bersama. Barulah tubuh bisa pulih dengan utuh, dari aliran ke energi sampai hormon. Dan ini bukan soal menjadi muda kembali, tapi soal memberi tubuh kita kesempatan untuk bekerja dengan cara yang paling utuh. Seperti dulu, saat tubuh belum terbebani oleh usia, stres, dan kekurangan nutrisi. Namun saya harus jujur, sebagian besar pria tidak pernah merasakan manfaat penuh dari kombinasi ini. Kenapa? Karena mereka sering melakukan satu kesalahan umum yang secara diam-diam membatalkan semua upaya mereka. Itulah yang akan saya jelaskan di bagian berikutnya. Saya masih ingat jelas pagi itu ketika Pak Fikri datang ke ruang praktik saya. Beliau membawa kantong plastik besar berisi suplemen dari berbagai merek. Botolnya berwarna-warni, beberapa bahkan masih tersegel. Setelah duduk, ia berkata dengan nada kecewa, "Dok, saya sudah minum semua ini. D3, B kompleks, E juga ada. Tapi hasilnya, tetap saja badan lelah, tidur tidak nyenyak, dan ya, hubungan dengan istri saya belum kembali hangat." Saya tidak langsung menyalahkan beliau. Sebenarnya, banyak pria seusia kita melakukan hal yang sama. Membeli vitamin secara acak, berharap hasilnya terasa seperti iklan di TV. Padahal ada 2 kesalahan umum yang sering terjadi, dan keduanya bisa membuat semua usaha jadi sia-sia. Pertama, bentuk dan kualitas suplemen. Tidak semua vitamin dibuat sama. Misalnya, vitamin B12 dalam bentuk cyanocobalamin memang lebih murah, tapi tubuh pria usia lanjut sering kesulitan mengubahnya menjadi bentuk aktif. Yang sebenarnya dibutuhkan adalah metilkobalamin, bentuk siap pakai yang langsung bekerja tanpa perlu diproses ulang. Hal serupa juga terjadi pada vitamin D. Banyak produk masih menggunakan vitamin D2, padahal bentuk D3 jauh lebih efektif untuk meningkatkan kadar dalam darah dan menjaga sirkulasi. Untuk vitamin E, penting memilih bentuk alami, seperti D-alpha tocopherol, bukan yang sintetis.
bentuk sintetis bisa jadi tidak mencakup semua varian tocopherol yang dibutuhkan tubuh untuk mendukung hormon secara optimal. Kedua, tidak konsisten. Banyak pasien mengonsumsi suplemen hanya ketika ingat atau hanya seminggu pertama setelah beli. Padahal tubuh kita butuh ritme, bukan kejutan. Saya sering mengibaratkannya seperti menyiram tanaman. Jika disiram tiap hari walau sedikit, tanaman itu tumbuh kuat. Tapi kalau disiram hanya seminggu sekali dengan air seember, akarnya bisa busuk. Dalam kasus Pak Fikri, kami tidak menambah vitamin. Kami hanya mengganti ke bentuk aktif dan menyusun jadwal yang sederhana tapi konsisten. 2 bulan kemudian, beliau kembali. Kali ini tanpa kantong plastik. Hanya dengan senyum dan kalimat pendek, "Saya tidur lebih nyenyak, Dok." Dan istri saya juga bilang, "Saya kembali jadi pendengar yang baik." Perubahan itu bukan karena beliau mencoba lebih keras, tapi karena beliau melakukannya dengan benar. Sekarang, kalau Bapak sudah tahu apa saja yang harus dikonsumsi, bentuk yang tepat, dan cara menghindari kesalahan, mungkin pertanyaannya adalah, bagaimana saya memulai ini tanpa repot setiap hari? Di bagian berikutnya, saya akan bantu Bapak merancang rutinitas sederhana yang bisa dilakukan siapa saja, bahkan tanpa harus mengubah hidup secara drastis. "Dok, saya tidak butuh rumus yang rumit. Saya cuma ingin tahu apa yang bisa saya lakukan setiap hari, yang sederhana tapi benar-benar membantu." Kalimat itu datang dari Pak Darwis, 66 tahun, pensiunan tukang las dari Klaten. Beliau datang bukan karena sakit berat, melainkan karena merasa tubuhnya makin menjauh dari semangat. Yang beliau cari bukan obat, tapi arah. Dan saya paham, di usia ini, kebanyakan pria tidak lagi ingin coba-coba. Mereka ingin hal yang nyata, yang bisa mereka pegang, jalani, dan rasakan. Jadi begini, Bapak, kalau boleh saya sarankan, ada satu rutinitas sederhana yang bisa Bapak lakukan mulai besok pagi, tanpa harus mengubah seluruh hidup. Setelah bangun tidur, minumlah segelas air putih hangat. Biarkan tubuh terbangun perlahan. Lalu, saat sarapan, Bapak bisa mulai dengan suplemen vitamin B12. Pilih yang metilkobalamin, ya. Dan kalau bisa, sarapan Bapak jangan asal kenyang saja. Coba tambahkan sedikit protein, misalnya dari telur rebus atau tempe goreng yang dimasak tanpa terlalu banyak minyak. Setelah makan, jangan langsung duduk di depan televisi terlalu lama. Jalan kaki sebentar saja, 10-15 menit di halaman rumah atau di sekitar gang. Kalau matahari sedang muncul, itu justru lebih baik, karena di saat itulah tubuh kita bisa membentuk vitamin D secara alami. Tapi kalau cuaca mendung, atau Bapak tidak bisa keluar rumah, suplemen vitamin D3 bisa jadi pilihan yang aman, cukup diminum bersama makanan pagi. Lalu nanti, menjelang makan siang, tambahkan sedikit minyak zaitun ke sayur rebus atau tumisan Bapak. Kalau ada, segenggam kecil kacang tanah sangrai atau biji bunga matahari juga bagus. Dan kalau boleh saya tambahkan, saat tubuh Bapak kembali bertenaga, bukan hanya Bapak yang merasa lega, tapi juga istri, anak, bahkan cucu yang mungkin tak pernah berkata, tapi diam-diam merindukan sosok Bapak yang hangat, hadir, dan penuh senyum seperti dulu. Tidak harus mahal, tidak harus mewah. Yang penting, dilakukan setiap hari, dengan tenang dan dengan niat. Karena seringkali, yang memulihkan tubuh kita bukan sesuatu yang besar, tapi justru kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan hasilnya, tubuh Anda akan merespons dengan cara yang halus tapi pasti. Bangun pagi tidak lagi berat, wajah terasa lebih ringan. Bahkan, senyum istri pun terasa lebih tulus, karena Anda kembali hadir sepenuhnya, bukan hanya fisik, tapi juga jiwa. Bapak-bapak yang saya hormati, kalau Anda masih bertanya dalam hati, apakah sudah terlambat bagi saya untuk merasa kuat, diinginkan, dan terhubung lagi? Izinkan saya menjawab dengan sepenuh keyakinan. Belum. Saya sudah duduk bersama begitu banyak pria seusia Anda. Sebagian besar datang dengan wajah lelah, suara pelan, dan mata yang seolah berkata, "Saya rindu menjadi diri saya yang dulu." Dan perlahan-lahan, ketika tubuh mulai diberi apa yang selama ini ia cari, bukan obat kuat, bukan janji palsu, melainkan nutrisi yang tepat, dalam bentuk yang benar, dan dengan cara yang konsisten. Mereka mulai bangkit kembali, bukan menjadi muda, tapi menjadi versi utuh dari diri mereka yang sebenarnya. Hari ini, kita sudah bicara tentang vitamin D, penjaga aliran, tentang vitamin B12, sumber tenaga sejati, dan tentang vitamin E, pelindung hormon dan pembuluh darah Anda.
Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah niat untuk memulai. Bapak sudah mengambil langkah pertama dengan menonton video ini sampai akhir. Langkah berikutnya, jadikan informasi ini bagian dari hidup Anda. Ubah niat menjadi tindakan. Tidak perlu drastis, cukup dimulai dengan satu kebiasaan baru besok pagi. Dan jika video ini menyentuh hati Bapak atau membuat Bapak teringat seseorang yang perlu mendengar pesan ini, jangan ragu untuk tekan tombol like, bagikan video ini, dan tinggalkan komentar di bawah. Tulis saja bagian mana yang paling berkesan atau kebiasaan apa yang ingin Bapak mulai besok pagi, karena suara Bapak berarti. Dan siapa tahu, satu klik Bapak hari ini bisa jadi penyemangat hidup bagi pria lain di luar sana yang sedang kehilangan harapan. Hidup yang utuh itu bukan soal menjadi muda lagi, tapi soal bisa duduk berdampingan dengan orang yang kita sayangi, tanpa rasa malu, tanpa rasa kehilangan arah, dan dengan kepala yang tetap tegak. Terima kasih sudah hadir. Saya Dr. Rahmat Widodo, dan saya percaya bahwa kita semua masih punya waktu untuk hidup dengan utuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.